Kasih di dalam nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat bertemu dengan saudara seiman kita untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang bertema doa Tuhan Yesus untuk pemberita Injil yang akan dilayani oleh Ibu Cela Setiaki. Kami mengucapkan selamat melayani. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita meninggalkan semua kekhawatiran kita. Mari kita meninggalkan semua beban pikiran kita. Mari kita fokus ibadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian metodis nomor 40, Muliakan Allah.
kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja kita berbuat maupun yang tidak disengaja. Tuhan Maha Pengampun, mari kita katakan di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah, mari kita datang secara pribadi, berdoa gimana? Amin. Kita akan bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau
tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita awal kita menyanyikan lagu ini. Mari kita mengatakan tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan Kita akan beresponsoria dari Mazmur pasal 97 ayat yang ke-1 sampai ke-12. Kita akan bergantian pada ayat yang ganjil dimulai oleh saya dan Bapak Ibu oleh ayat yang genap. Dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Dimulai dari saya. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekeliling. Kira-kira dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan
lepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersama Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. bersama dengan Bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam penjara maut, pada hari yang ketiga membangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan episode. Episode kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 14, ayat 16 sampai 17 dan ayat 20 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengganti perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Jika ada dari Bapak Ibu yang merindukan mempersembahkan kesaksian pujian, kami persilakan. Jika tidak ada, kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayan calon line speaker, Charles Eviati dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan pada Minggu 8 Juni 2025, pelayan firman oleh Pendeta Erwin Daud, liturgis oleh Bapak Elekson Padang, pemandu pujian atau singer oleh Ayu Waruhu dan Werning Waruhu, pemusik oleh Sosan, pembaca epistel oleh Anton Gea, syafaat oleh Pendeta James Demanit, persembahan oleh Rosalina, operator streaming oleh Martin Luther King, operator LCD oleh Lupernilase, persembahan pujian dari P3MI dan CM Ober, penyambut jemaat oleh CM Mas Dayanti, sekolah minggu oleh Jessica Panggabean. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan persepuluhan. Persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 20 April sampai 20 Mei 2025 dapat kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, menghimbau agar setiap minggu setiap grup kelas meeting agar mengadakan pertemuan kelas meeting sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing. Jemaat yang berulang tahun di bulan Juni dapat kita lihat di warta. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juni, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan. Dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja, line leader gereja kita Bapak M. Kampurolon sudah menyelesaikan penandatanganan akta jual beli rumah yang kita beli dan tempati menjadi rumah ibadah atau gereja pada hari Rabu 20 Mei 2025 di kantor Bishop GMI Wilayah 2 Jakarta oleh Bapak Bishop Saban Lumban Kobing atas nama Gereja Metodis Indonesia sebagai pihak pembeli. Selanjutnya kita doakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih untuk persembahan janji iman dari keluarga Pendeta Erwin Daud untuk pembelian lahan di depan gereja. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen PAK, renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Gemar membaca Alkitab dapat kita lihat di warta. Pokok-pokok doa kita selama 1 minggu ini dapat kita lihat di warta. Dari Panitia Pemeliharaan Harta Benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Kulkas gereja di Pastori sudah rusak dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di Pastori. Pimpinan jemaat, Pendeta James Demanit sedang berada di Jakarta pada sejak hari Sabtu 31 Mei 2025 untuk mengikuti perayaan ulang tahun PGI dan GKI Pondok Indah Jakarta Selatan. Kemudian mengikuti konferensi tahunan ke-55 GFI Wilayah 2
bertempat di Palem Resort Bogor dan kembali ke Banjarmasin pada hari Rabu 11 Juni 2025. Dari seksi P3MI pada hari Kamis kita akan berkelas meeting dan pada hari Sabtu kita ada persekutuan kepada petugas bisa melihat di warta. Dari bidang kerohanian, mengingatkan kehadiran dan peran aktif semua anggota P3MI di kelas meeting dan persekutuan. Dari bidang keanggotaan, setiap Sabtu setelah persekutuan kita bergotong royong membersihkan gereja dan menyusun kursi. Dari bidang olahraga, anggota P3MI yang rindu untuk ikut tim futsal dapat bergabung dengan tim Marlong FC, dapat menghubungi koordinator olahraga Opelius Bulu. Dari bidang inventaris, P3MI sedang mencari 1 unit sepeda motor metik seharga 5 juta. Daftar pengurus periode 2023 sampai 2025 pembaharuan dapat kita lihat di warta. Dan kepada P3MI sehabis ibadah nanti kita akan meluangkan waktu untuk belajar lagu yang akan dikoordinir oleh Ibu Etik. Sekian warta jemaat kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dengan judul layak dipuji disembah. Mari kita mengatakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
kasih Tuhan, karena pada pagi yang indah ini kami diberikan kesempatan hidup. Karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, baik dalam suka dan duka kami, baik dalam kebahagiaan dan kesedihan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami, melainkan selalu menuntun kami sehingga kami dikuatkan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami menyatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan memberi hikmat akan budi kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, hingga dapat memimpin bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah, dengan penuh kebijaksanaan, sehingga kami warga negara dapat merasakan manfaatnya. Kami hidup dalam keadaan sejahtera karena para pemimpin kami penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan berbagai program kegiatan gereja kami, majelis dan seksi-seksi, pembelian lahan di depan gereja, panitia pembangunan, program keuangan dan kas gereja. Kami yakin dan percaya dengan kasih setia Tuhan, dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, majelis dan anggota jemaat ini dapat bersatu padu, sehingga program kerja gereja kami dapat dilaksanakan dengan baik, beralaskan kasih setia kami kepada Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan dan dapat memberkati orang lain. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan program kerja kami pada bulan Mei ini, bulan misi, progres renovasi pastori untuk membuat MCK, persiapan HUT ke-6 GMI Immanuel Banjarmasin, konferensi tahunan GMI Wilayah 2 di Bogor 5-8 Juni 2025. Tuhan sendiri yang memimpin kami atas segala program ini, sehingga melalui berbagai program kegiatan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami juga teringat dengan jemaat kami yang pada saat ini sedang sekolah, studi, PKL, magang maupun mencari pekerjaan hingga yang bekerja. Mari Bapa, Engkau berkati banyak di antara kami yang jauh dari keluarga, datang ke tempat ini dalam rangka studi. Kami yakin dan percaya dengan pengharapan yang datangnya dari Tuhan, Engkau kuatkan kami. Mari bantu kami, bimbing kami, beri kami hikmat dalam menjalani masa-masa studi kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar hingga selesainya nanti. Orang tua yang jauh dari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, berikan mereka kelancaran dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan kami senantiasa merasakan rezeki berkat yang datangnya dari Tuhan melalui orang tua kami. Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari, waktu demi waktu telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya, kami pertaruhkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau beri kekuatan, Engkau beri panjang umur, kesehatan, serta hal-hal yang luar biasa akan Tuhan persiapkan untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di tempat ini. Mari Tuhan Engkau jamah bagian-bagian tubuh yang sakit.
Kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa yang datangnya dari Tuhan akan dipulihkan dan disembuhkan. Beri kami hati yang gembira, karena kami yakin dan percaya hati yang gembira, hati yang penuh syukur pada Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau beri kesempatan kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh Ibu CLS Elia. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi kuatkan dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat. Kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami menjadi garam dan terang untuk sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kami, dan pada saat ini di dalam hati jemaat-Mu mendoakan masing-masing dengan doa pribadi. Kami satukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Engkau mengabulkan doa kami di waktu yang indah. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian bagi Tuhan dari RRM 61, Barang Siapa Tuhan. Kirim kabar baik ke seluruh dunia.
surga, kami mau hadir dalam firman-Mu, mendengar, menyimak, dan menangkap visi misinya Tuhan atas hidup kami. Belajar dalam firman Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, membuat kami disempurnakan, disatukan dengan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita sekalian, kita akan membaca Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Mari kita menyimak dari ayat 20. Kita baca bersama-sama ayat 20 saja. Yohanes 17 ayat 20, 1, 2, 3. Dan bersama-sama 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini Saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bersama-sama. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya aku berada, mereka juga berada sama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku akan memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Belajar dari doa Tuhan Yesus, kita pernah diajari tentang doa Bapa Kami, tentang doa Tuhan di Taman Getsemani. Dan saat ini kita belajar doa Tuhan Yesus. Di ayat 20, aku berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Di perikop ayat 20 sampai 26 tidak terlepas dari ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus berdoa hubungan dia dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa sama. Aku diberikan kemuliaan, kata Tuhan, yang Engkau berikan kepadaku. Dan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, aku memuliakan Engkau. Saling ketritunggalan yang esa, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menceritakan, memuliakan, mendukung. Kesatuan ini menjadi contoh di ayat ke-6 sampai 12. Tuhan
Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang selama ini ada bersama-sama dengan Dia, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai utusan dari Bapa. Bapa dan Anak adalah satu, di mana Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal dan hadir dalam dunia, memperkenalkan Allah yang adil bisa menghukum, tetapi yang kasih bisa mengampuni. Oleh Roh Kudus menerjemahkan, menolong paham bahwa engkaulah, yaitu anak yang diutus oleh Bapa. Ayat 6 dan 13 Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya tahan, supaya kuat, supaya menjadi satu dengan Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus menjadi satu dengan Bapaknya, dan itu mengalami pengulangan. Dan ini adalah hal yang menghibur kita semua, di mana murid-murid tergabung dalam gerejanya Tuhan. Tuhan Yesus sampai saat ini berdoa buat gerejanya. Gereja Metodis tidak lepas dari tantangan dan ancaman. Beberapa kali dari mulai saya menikah dengan hamba Tuhan GMI, sebentar-sebentar dalam itu ada telepon, Pak, ini ditungguin oleh orang-orang di depan, tolong doakan saya. Ya. Suruh tutup, suruh bubar. Baik pos pelayanan, baik juga di kota besar. Dan itu selalu akan ada di setiap tahun. Baik juga perpecahan pendapat, ketidaksatuan majelis, itu ada di mana-mana, di semua gerejanya Tuhan. Tetapi yang membuat bisa bersatu adalah kekuatan dalam nama Tuhan. Bahwa yang dilakukan semua orang di dalam murid-murid orang percaya adalah untuk nama Tuhan. Itu yang balik kembali menyatukan. Ya, baru-baru ini saya juga dihubungi, tolong doakan, tolong doakan. GMI Manuel Banjarmasin adalah himpunan kecil di Banjarmasin. Ada gereja, gereja-gereja berkumpul bersama dalam PGI, dalam PGTI, Persatuan Gereja Teologi Injili, Persatuan Gereja Tionghoa Indonesia, karena ada GMI yang berbahasa Mandarin. Bersatu juga dalam PGLTI, Persatuan Gereja Teologi Injili. Di dalam Banjar GMI di Banjarmasin ini ada juga kelompok-kelompok yang berdoa buat keesaan gereja, di mana gereja-gereja bisa bersatu, mendukung, mengalami Yohanes 17, mengalami doa Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah Banjarmasin berdoa. Banjarmasin berdoa, kebetulan kita ajak semua gereja untuk berdoa pada masa COVID. Lalu yang respon adalah gereja-gereja yang baru merintis. Tuhan Yesus berdoa bagi pemberita Injil di ayat 20. Maka kita pun mengadakan doa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Banjarmasin, yang ada di GMI, yang ada di seluruh dunia. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Ini menjadi satu pelajaran bagi saya, bahwa gereja terus-menerus menghadapi tantangan semakin besar, semakin banyak, semakin luas. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus terus bekerja, terus berdoa, terus melihati setiap gerejanya, setiap anak Tuhan. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Dan bukan untuk berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya
18-19 adalah Tuhan berdoa bagi dunia dan akibat pemberitaan firman. Ada yang merespon, ada yang tidak. Kitab Yohanes cenderung menceritakan dunia itu adalah orang yang menentang firman Tuhan. Aku bukan berasal dari dunia. Artinya dunia tidak menerima, menentang, bahkan melawan ajaran-ajaran firman yang diberikan. Tetapi itulah perannya murid-murid, itulah kehadiran Tuhan, supaya dunia tahu apa hubungan doa yang diucapkan Tuhan Yesus, anak dan Bapa adalah satu. Lalu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-murid akibat pemberitaan firman, akibat dari pelayanannya, supaya murid-murid menjadi satu dengannya, seperti dia menjadi satu dengan Bapa. Yang pada akhirnya adalah supaya dunia tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengutus aku, bahwa Engkaulah Allah yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Apa akibat dari pelayanan kita? Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya dunia tahu, bukan ujung-ujungnya dan itu dunia aja tahu. Akibat dari pemberitaan firman adalah maksimalnya firman disampaikan semua orang. Salah satu dari ayat 21 adalah bicara tentang kesatuan. Diulang dari ayat 1 sampai 19, lalu ayat 21. Mohon Mara membacakan sekali lagi 21. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia menolak hal ini, ya, bahwa Tuhan Yesus bukanlah Allah. Dia adalah seorang manusia yang kudus, yang mau berkorban, ya. Bukan Injil yang disampaikan. Dunia menolak tentang juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu perlu satu otoritas Allah menyatakannya dengan sungguh-sungguh dan serius, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita manusia berdosa, untuk mengampuni dosa manusia dengan jalan hukuman ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa mesti? Karena dia adalah anak Allah. Dosa tetap dosa. Dosa tetap dengan konsekuensinya hukuman. Jadi berjalan antara kasih dan adil bersama-sama. Teman-teman terkasih, kita tahu bahwa keesaan gereja juga mengalami kesulitan, ya, di dalam bersatu. Karena inilah Tuhan Yesus, dan juga menjadi doa kita bersama bahwa kita memelihara kesatuan. Kesatuan dalam gereja adalah kesatuan majelis, kesatuan jemaat, kesatuan hamba Tuhan. Merasakan yang sakit, merasakan yang lapar, merasakan yang kekurangan. Kehadiran GMI Immanuel Banjarmasin menolong tetangga GMI sekitarnya, tetangga kita GKPS, lalu Perkantas, lalu Banjarmasin Kota Kalsel. Bagaimana GMI harus berperan di PGI, di Kalsel, menolong GMI di Batu Licin, menolong dan mendoakan pos yang akan datang di mana sudah ada tanah dibakar di Balangan.
pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Bagaimana pemberitaan Injil itu bukan saja di sini, tetapi juga di tempat lain. Mohon minta tolong Jojo membacakan di ayat 22 dan 23. Yohanes 17 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan kau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Saling kasih, saling menghormati Bapa dan Anak. Mengakui otoritas Bapa, mengakui otoritas Anak. Murid-murid mengakui akibat dari pemberitaan firman-Nya, pelayanannya, mengakui otoritas Tuhan Yesus Kristus. Bisa terbayang satu pekerjaan yang besar kalau tidak dikerjakan bersama-sama tentu akan sulit. Di mana dunia harus percaya tentang pemberitaan firman. Tidak bisa GMI sendiri, tidak bisa satu sinode sendiri, tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Ya. Himpunan kecil, gabungan dari himpunan adalah irisan himpunan atau diagram Venn yang bisa menjadi satu rantai, ya, yang saling berhubungan. Gereja juga punya mitra gereja, yaitu lembaga-lembaga pelayanan yang mendukung gereja. Lembaga pelayanan siswa, perkantas bagian siswa, perkantas bagian mahasiswa, GMKI, LPMI, itu adalah mitra salah satu kesatuan anak-anak Tuhan. Doa Tuhan Yesus menjadi pelajaran bahwa Tuhan Yesus menolong kita untuk terus melakukan bukan saja pelayanan di sini, bukan saja pelayanan di kampus, tetapi menjadi gaya hidup, menjadi kesaksian, menjadi tempat dimanapun kita berada kita lakukan doa Tuhan Yesus ini. Minta tolong Ibu Tampu boleh membacakan ayat 24. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kata dunia sebelum dunia dijadikan adalah sebelum dunia ada, Tritunggal sudah ada. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi keberadaan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Apa doa Tuhan Yesus? Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Aku di sini siapa? Anak Tuhan Yesus. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Adalah yang menerima firman, yang percaya, yaitu saya, Julie, Yanti, Ani, sudah menerima Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak selamanya ada di GMI. Habis ini bubar, lalu ada di tempat kos, lalu ada di organisasi mahasiswa. Ya. Biasanya melihat di mana ada Ibu Tampu, ya, gaya pendidikannya, gaya anak Tuhannya hadir di dalam pertemuan kepala sekolah, di dalam pertemuan guru-guru, menggarami pendidikan yang ada di Banjarmasin.
saya harus tangkap visi misinya Tuhan pada saya pribadi. Tadi kita mendengar firman Tuhan, doa Tuhan Yesus kesatuan Bapa dan Anak. Bagaimana gereja juga harus mengalami kesatuan di dalam dan kesatuan dengan gereja-gereja lain. Dan di dalam gereja ada majelis, ada komisi, di mana P3MI susah, PWMI harus berperan. Sekolah minggu ngalamin sulit, P3MI segera bantu. Ya, kita lagi coba musuh fitri komisi Pak, PWMI, kita lagi regenerasi guru sekolah minggu. Ya, lagi generasi, mau tambah tersambit, puji Tuhan, tentang pembinaan calon guru sekolah minggu. Kasih firman Tuhan, panggilan menjadi guru sekolah minggu. Saya kasih yang gak enaknya ya. Saya pikir menolak, ternyata makin sungguh-sungguh mau menjadi guru sekolah minggu. Panggilannya Tuhan bisa kita terima. Dimanapun aku berada, di situ pelayananku pun berada. Di situ aku pun menggarami. Ketika saya sakit, tidak bisa bergerak dengan leluasa, itu menjadi penjara bagi saya. Apalagi nggak boleh kena sinar mataharinya. Tapi saya coba nangkep maksudnya Tuhan, cari kehendaknya. Terus menerus, apalagi pada saat waktu banyak untuk duduk dan tidur, istirahat dan baca Alkitab, saya diingatkan tentang waktu SMA saya ingin mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, cita-cita apa yang harus saya gapai. Saya memang tertarik di dunia pendidikan dalam pelayanan siswa. Dimanapun saya berada, saya lakukan. Ayo semua sekolah, siswa-siswi Kristen gabung. Kita adakan pembinaan agar siswa-siswi Kristen lebih lagi menjadi garam dan terang dunia. Kemarin saya sudah saksikan bagaimana saya mengajak. Ini pertama kalinya Perkantas membuka pelayanan siswa di tahun ini. Dan akhirnya sudah tiap bulan, dan akhirnya sudah banyak sekolah yang membuka. Saya juga melatih setiap pemuda-pemudi untuk tetap hadir di dalam persekutuan kampus sebagai bagian dimanapun aku berada. Di situ pun pelayananku pun berada, gaya hidupku pun ada. Mari kita baca sekali lagi ayat 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan bagiku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Satu kesaksian dari Ibu Sufitri, di mana dia pernah, saya akan tinggalkan Banjarmasin, belum ada pekerjaannya. Kita berdoa, nggak begitu lama dapat pekerjaan, dan di tengah-tengah sulitnya menjadi guru honorer, dia berjuang menjadi contoh dan teladan yang rajin, menyelesaikan sertifikasi, dan menjadi contoh bagi guru-guru senior untuk belajar, dan bagi guru-guru di sekolah lain untuk belajar, berusaha menyelesaikan P3K. Kita tahu semua akan banyak tantangan, akan banyak kendala, tapi satu persatu diselesaikan. Saya pikir juga mahasiswa juga banyak kendala, banyak tantangannya. Ada satu tesis di mahasiswa Papua, ketika saya kunjungin, ya, kenapa lama? Tahun lalu saya doakan belum selesai. Tahun ini saya doakan belum selesai. Tahun beberapa bulan ini saya belum ketemu. Dia ambil kondisi mahasiswa Papua terhadap bahasa Banjar di pendidikan UNAM. Ya, saya minta tahu apakah ini sulit atau apa yang perlu dibantu. Saya juga ajak teman yang lain supaya cepat selesai, maksudnya ya, supaya dia
sudah tahun ketiga belum selesai-selesai. Ya, memang bukan P3MI kita, tetapi saya sangat peduli dengan mahasiswa-mahasiswi. Kesatuan, bahwa dimanapun saya berada di kampus, bukan saja teman-teman P3MI, tetapi teman-teman yang lain juga. Ya, bagaimana kita bisa menggarap. Dan saya bersyukur saya diterima ya oleh tim, dan akhirnya kita bangun tim yang mau bergerak untuk datengin sekolah-sekolah di mana pemberitaan Injil kepada siswa-siswi SMP dan SMA. Dan saya juga berdoa untuk futsal dari P3MI menjadi bagian mengajak orang bertanding, ketemu dengan lawan tanding. Dimanapun aku berada, di situ kita tunjukkan kesatuan dengan Bapa. Tapi jangan kalau kita bertanding emosi. Apa kamu? Jadi kedagingan. Karena kita mempunyai tujuan. Semua yang kita lakukan untuk mendekati, baik dari sisi diakonia sosial, pembagian sembako di sekitar, baik di dalam mengajak orang-orang berolahraga, baik juga dalam gerakan kebersihan lingkungan sampai nanti ke jalan raya, baik juga kita membagi-bagikan sembako pada masa Covid. Itu adalah ajakan memperkenalkan bahwa Bapa mengutus anaknya, di mana anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi anak. Demikian juga orang-orang, murid-murid yang bersama dengan Yesus mengalami kesatuan itu, mengalami kesatuan mengasihi, mengalami kesatuan dikasih. Ketika saya berada di satu kota, saya juga sering bertanya sama Tuhan. Ketika ada di Bengkulu, maksud Tuhan apa? Ketika saya ada di Banjarmasin, maksud Tuhan apa? Dan ketika saya mengalami sakit, saya juga bertanya, Tuhan maksudnya apa? Tiap hari harus keluar rumah, dibopong sampai ke mobil, lalu ke rumah sakit tiap hari. Saya berharap dirawat inap tidak sederhana. Apa yang dikatakan tetangga, yaitu di Kalimantan ada puasa gelap, hati-hati. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya dengan segera, agar dengan kesembuhan saya nama Tuhan dimuliakan. Waktu itu dokter bilang akan lama ya. Lalu setelah beberapa minggu terjadi tanpa kursi roda, lalu gerakannya diamati makin baik, dan hitam makin menghilang. Dan tetangga yang tiap hari, sekarang rumah saya masuk gang, melihat tiap hari perkembangannya, mereka memuji nama Tuhan, bersyukur. Dan saya katakan, ada kuasa, bukan kuasa gelap, tetapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Ya, para ibu-ibu berbicara kepada mama saya, mereka mengagumi, ternyata luar biasa ya. Dan itu menjadi satu kesaksian di tetangga. Bukan itu saja, dari orang-orang yang datang mengunjungi, mereka melihat ada di sini rumah Ibu Evi. Masuk ke dalam lagi ya. Mereka berdoa, oh syukur Tuhan menunjukkan kepada Mbak sehingga saya bisa tahu. Begitu kalimat orang yang datang mengunjungi saya, mereka bingung. Syukur ditemukan Tuhan kepada Mbak. Mereka merasa dihargai, bahwa Mbak lah yang menuntun saya bisa masuk ke dalam. Lalu selain kesembuhan tiap hari, mereka melihat saya, cara saya berjalan dan lain-lain. Mereka juga melihat dari orang-orang yang datang. Bahkan pada saat di rumah sakit, ada tetangga yang datang, lalu ada kakak-kakak saya datang, kakak sepupu. Boleh nggak saya berdoa di sini? Silakan. Ketika berapa bulan kemudian saya datang lagi dan mengunjungi tetangga saya, mereka bilang, Vi, saya ngalamin dan masih ingat doa
Dan minggu lalu tetangga saya yang lain berkata, saya selalu melihat satu kemajuan yang besar dan saya tidak akan lupakan ketika melihat tidur tergeletak lalu bisa beraktivitas kembali. Kakak saya sampaikan, itu semua kasih karunia Tuhan, supaya orang melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Saya berdoa, kalau saya nggak disembuhkan gimana Tuhan? Kekuatan Tuhan menolong saya untuk bertahan, untuk terus bersyukur, untuk terus melakukan gaya hidup, untuk terus melakukan visi misi yang Tuhan sampaikan. Dan akhirnya saya diingetin tentang beban yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah pelayanan. Siswa perintisan di sekolah-sekolah yang belum ada pemberitaan itu, yang belum ada guru agama, dan juga pelayanan yang belum saya lakukan. Pelan-pelan satu persatu saya lakukan dan saya melihat dari sejak dirintis pelayanan siswa, sama sekali saya tidak hadir di dalam ke sekolah langsung, tetapi tim yang dibuat sangat gigih, sungguh-sungguh, dan semakin banyak saya kasih. Demikian juga dengan GMI Immanuel Banjarmasin, dan setiap kita di sini belajar tentang doa Tuhan Yesus. Di mana saya berada, di situ pun pelayanan Tuhan berada. Di situ pun orang akan mengenal Allah penyembuh, Allah penolong, Allah dalam Tuhan Yesus Juru Selamat. Minta tolong Yanti membacakan 25 dan 26. Ayat 25-26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kitab Yohanes selalu menjelaskan bagaimana sikap dan apa yang ada di dalam dunia. Dunia tidak mengenal. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi kehadiran akibat pemberitaan firman, yaitu murid-muridnya, yaitu orang-orang percaya. Tuhan Yesus terus berdoa sampai saat ini untuk pemberita Injil, untuk majelis, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, bahkan sudah mengalami pemuritan, untuk terus melakukan kesatuan, untuk terus melakukan pemberitaan firman. Di ayat 24 tadi bicara tentang kesaksian hidup kita, bicara tentang pelayanan kita, bicara tentang integritas atau gaya hidup kita, dan juga bicara tentang eksistensinya anak-anak Tuhan. Dunia tidak mengenal Bapa, tetapi kehadiran anak-anak Tuhan memperkenalkan Tuhan lewat kesaksian, lewat pujian, lewat kesembuhan, lewat menceritakan betapa baiknya Tuhan, lewat pertolongan dan saling peduli. Apa visi misi Tuhan dalam hidup kita pribadi, hidup saya pribadi, yang ingin bekerja di pemerintahan? Marilah kita berdoa untuk pemerintahan kita, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan saya juga, kita juga, orang-orang yang tinggal. Ada banyak program gereja Tuhan, program pemberitaan Injil, pelayanan perintisan misi, proyek
gereja yang di depan kita. Gereja kita memang belum punya tim doa, tetapi sudah mengadakan tim doa subuh. Ya. Proyek tim dapur, kelas meeting, pengadaan pembinaan tentang guru-guru sekolah, pembinaan tentang liturgis, pembinaan yang lain, dan leadership yang baru-baru ini di HG Institute. Semuanya itu mendatangkan satu follow up, satu hal yang sudah kita terima dari pembinaan itu adalah diteruskan, adalah dibagikan. Semua firman yang sudah kita terima adalah untuk dilakukan. Banyak pemimpin kelas meeting terus-menerus dilatih. Lalu setelah dilatih, yang memimpin kelas meeting, dan anak kelas meeting akan memimpin kelas meeting. Demikian juga dengan majelis, melatih untuk regenerasi selanjutnya, supaya terus-menerus terjadi kesinambungan, terus-menerus menjadi dinamis. Dan saya pikir Tuhan Yesus yang sudah melakukan pelayanan totalitas sampai nyawanya diberikan kepada kita, naik ke surga. Kemarin Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus terus-menerus berdoa. Tuhan terus bekerja. Tuhan terus mengingatkan kita. Tuhan terus memperhatikan setiap anak-anaknya dan berdoa supaya dijauhkan dari ajaran sesat, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari ketidakbenaran, dan terus mengalami pengudusan menjadi anak Tuhan, supaya menjadi satu dengan Bapa di surga, menjadi sempurna, menjadi satu. Mari kita baca sekali lagi di ayat 26. 1, 2, 3. Dan aku telah memberitakan kamu kepada mereka, dan aku akan memberitakannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bicara tentang kasih, saling menghormati, itu bicara tentang kesatuan, hati yang peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat Tuhan, firman Tuhan. Tapi apakah kita mau membagikan, merasakan kasih Tuhan, lalu meneruskan kepada yang lain? Doa Tuhan Yesus sampai saat ini untuk kita semua, untuk menjadi satu di dalam kelompok yang kecil kelas ini, di dalam gereja, menjadi satu dengan gereja yang lain, menjadi satu dalam tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan. Anak tunduk taat pada otoritas bapaknya, murid-murid tunduk pada otoritas Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus agar murid mengalami kesatuan dengan Bapa, dan semua dunia tahu dengan terjadinya kesatuan itu, semua dunia tahu bahwa Allah adalah juru selamat satu-satu. Apakah hanya di Banjarmasin? Tidak. Di daerah Paringin yang Tuhan sudah bukakan, ada tanah yang diberikan kepada GMI untuk sekitar Paringin yang belum ada gereja sejauh Bapak memandang, boleh hadir di sana sebagai pemberitaan. Dengan adanya Wiwin di parodinya, terjadi kegerakan. Setiap kali ada Natal pasti ada ibadah di fakultasnya. Kehadiran kita di sekolah, di kampus, di tetangga, ada pengaruh yang luar biasa. Itu kenapa?
menyatukan yang berbeda pendapat dan menggerakkan orang yang malas atau yang jauh dari Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya semua orang boleh mengalami Tuhan melalui hidup kita pribadi lepas pribadi. Doa Tuhan Yesus bukan saja untuk pemberita Injil, tetapi untuk orang percaya dan untuk saya juga. Dan yakinlah bahwa ketika kita mengalami setiap kesulitan, tantangan, baik di dalam pekerjaan yang seolah-olah tidak ada jawabannya, Tuhan melihat, mendoakan, menguatkan kita semua bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Aku di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam. Tuhan Yesus ada di dalam orang-orang yang kita doakan. Kalau kita rindu keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan mengalami Tuhan, ada hal yang mudah, yaitu mendoakan. Ketika saya mulai malas berdoa, ada Bapak Pendeta tegur saya, ini hari Rabu, ayo berangkat. Kita harus doa untuk orang-orang yang lain. Sudah ada komunitas di mana kita dukung juga gereja-gereja yang baru dirintis di Kalimantan. Ayo saya, waktu itu saya masih sulit untuk bergerak, tapi satu hal yang saya dapatkan ketika berdoa bersama-sama adalah semangat yang luar biasa. Semangat itulah yang bisa menyembuhkan. Semangat untuk melayani, semangat itu yang bikin membara, yang tidak akan kenal lelah, yang tidak akan kenal putus asa. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, pasti kita akan teruskan menceritakan kepada orang-orang lain. Mari kita berdoa untuk gereja kita, untuk visi misi yang Tuhan tangkap pada kita pribadi, agar dimanapun kita berada, pelayanan Tuhan, keyakinan bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat terlihat jelas dari gaya belajar, gaya bekerja, gaya bicara, gaya kita berhubungan dengan mendekati orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengalami firman Tuhan, betapa kami didukung oleh-Mu, dan bahwa Tuhan Yesus mengasihi, terus bekerja, terus melayani, terus berdoa bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, dan bagi pemberitaan firman Tuhan, dan bagi orang-orang yang menentang pemberitaan firman dan yang belum percaya. Bapa di surga, kami belajar untuk hidup seturut dengan panggilan Tuhan secara pribadi. Apa yang Kau mau untuk kami lakukan, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang menerjemahkan dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya untuk semakin mengasihi Tuhan, dan akhirnya kami bisa mengasihi gereja, mengasihi pelayanan-Mu, dan mengasihi juga orang-orang yang Kau utus untuk kami memberitakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk suatu pelajaran kesatuan di dalam Kristus, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat pujian kita yang berjudul Jadikan Kami Satu. Mari kita mengatakan kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawakan hati saat berseru. Melalui belas kasihan Tuhan yang memberkati dan menyertai sehingga kami bisa ada sampai saat ini, dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji iman, dan persembahan pada hari Minggu Raya ini Bapa. Dan belas kasihan Tuhan mengurapi persembahan ini oleh pengurus menjadi daya guna yang maksimal di dalam menjawab setiap kebutuhan operasional gereja kami. Dan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, gereja Tuhan ini kami serahkan, demikian juga dengan persembahan. Berkati majelis yang menata kelola, berkati semua orang-orang yang memberikan persembahan. Berkati ya Bapa juga yang belum memberikan persembahan,
oleh belas kasihan Tuhan mendapat berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Mari kita menerima berkat Tuhan yang selalu baru dan tidak berkesudahan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, belas kasihan Tuhan menyertai kita selama-lamanya.